Pada video sebelumnya, sudah disampaikan bahwa interferensi maksimum terjadi jika sinus theta itu kelipatan bilangan bulat dari lambda dibagi D. Ya. Jadi kalau N-nya 1, maka sin theta sama dengan lambda dibagi D. Kalau N-nya 2, maka sin theta sama dengan 2 lambda dibagi D. Nah, dan seterusnya. Nah, pada sudut-sudut di mana sin theta menghasilkan kelipatan bilangan bulat kali lambda dibagi D, maka akan terjadi interferensi maksimum. Interferensi minimum itu terjadi jika sin theta sama dengan kelipatan bilangan ganjil kali lambda dibagi 2D. Jadi lambda dibagi 2D, kemudian berikutnya lagi 3 lambda dibagi 2D dan seterusnya. Nah, dari mana kita mendapatkan posisi di layar ini yang menghasilkan atau yang memiliki interferensi maksimum dan minimum? Nah, untuk menghitungnya kita tahu bahwa sudut theta ini sangat kecil, maka sin theta akan sama dengan tangen theta, sehingga tangen theta ini adalah Y dibagi dengan L. Maka dengan mensubstitusi sinus theta sama dengan Y dibagi L, maka interferensi maksimum itu akan terjadi jika Y dibagi L sama dengan N kali lambda dibagi D. Jadi Y-nya itu sama dengan N kali lambda L dibagi D. Interferensi minimum itu terjadi jika Y dibagi L, yaitu sama dengan sin theta-nya, akan sama dengan kelipatan bilangan ganjil kali lambda dibagi 2D, atau Y-nya, Y ini sama dengan M kali lambda L dibagi 2D. Ya. Jadi di titik-titik mana saja akan terjadi interferensi maksimum, dan di titik mana akan terjadi interferensi minimum dapat dicari dengan formula ini. Nah, untuk melihat bagaimana distribusi intensitasnya, bisa kita gambarkan distribusi intensitas, yaitu IR dibagi I0, bisa terhadap sin theta atau bisa terhadap delta. Ingat, delta itu adalah beda fasa. Ya. Nah, kalau saya gambarkan distribusi intensitasnya terhadap sin theta, maka interferensi maksimum akan terjadi pada lambda dibagi D, 2 lambda dibagi D, 3 lambda dibagi D. Lihat, ini maksimum, di sini maksimum, di sini maksimum, situ maksimum. Ini untuk yang negatifnya. Sedangkan interferensi minimum terjadi jika posisi atau sin theta-nya sama dengan lambda dibagi 2D dan seterusnya. Kalau ini lambda dibagi D, maka lambda dibagi 2D akan ada di sini. Kemudian ini adalah 3 lambda dibagi 2D. Ini adalah 5 lambda dibagi 2D dan seterusnya. Di sini minimum, 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 minimum. Nah, kalau kita menggunakan sumbu X-nya atau absisnya adalah delta, maka interferensi maksimum terjadi pada delta kelipatan dari 2pi. Ini 2pi, ini 4pi, ini 6pi, dan seterusnya. Maka distribusi intensitasnya adalah intensitas maksimum terjadi jika perbandingan antara intensitas resultan terhadap intensitas awalnya adalah 4. Ini adalah maksimumnya, yaitu perbandingannya 4. Maka distribusinya akan seperti ini. Ini adalah distribusi intensitas pada interferensi 2 celah.